Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukman rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai virus untuk pertemuan kedua ini. Nah, virus. Apa itu virus? Sebelum kita tahu, kita ada baiknya melihat apa dan bagaimana sejarah virus itu sendiri. Virus bahasa Latin dari racun. Dari tahun 1883 ada seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer yang menemukan penyakit yang menyebabkan pada waktu itu industri tembakau sangat digemari karena meningkatkan nilai ekonomi. Nah, tembakau seperti kita tahu dia merupakan bahan dasar pembuatan cerutu, ya. Kemudian adanya bercak pada tanaman tembakau tentunya mengkhawatirkan dari pihak ekonomi maupun ilmuwan. Nah, kesimpulan pada waktu itu bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, kemudian pada tahun 1892, ilmuwan Rusia Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mosaik ini. Nah, jadi Ivanovsky itu mengambil tembakau yang masih ada bercak-bercaknya, kemudian digerus, lalu dicampur air, lalu disaring menggunakan saringan bakteri. Nah, pada saat disaring, maka saringan tersebut meloloskan air-air. Nah, kemudian disemprotkanlah pada tanaman tembakau yang masih sehat. Nah, apa yang terjadi? Tanaman tembakau yang sehat tersebut juga memiliki bercak-bercak pada daunnya. Sehingga kesimpulannya bahwa sesuatu itu yang menyerang daun tembakau itu lebih kecil daripada bakteri. Kemudian, jadi ini bercak ini masih ada terus ya dari 1883 sampai 1897. Setelah Martinus Benjerik, ini ilmuwan Belanda, menyimpulkan bahwa patogen mosaik pada waktu itu ya namanya disebut saja mosaik ya, karena model mosaik yang berada di pattern pada daun tembakau itu kelihatan ada kayak mosaik-mosaik di situ sehingga disebut sebagai penyakit mosaik. Pada waktu itu belum diketahui spesiesnya itu apa. Kemudian menyimpulkan bahwa patogen itu penyebab penyakit yang memiliki pattern atau pola-pola mosaik pada daunnya bukan bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Pada waktu itu dia sebut sebagai virus lolos saring, filterable virus. Nah, kemudian tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Meredith Stanley atau Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Tobacco sendiri adalah tembakau, mosaic tadi model dari pola bercak pada daunnya, kemudian virus. Jadi kadang-kadang nama virus itu disebutkan ada substrat atau inangnya. Ya, jadi disebutkan bahwa virus mosaik yang menyerang tembakau. TMT. Kita lanjut lagi. Bagaimana bentuk dari virus ini? Virus bentuknya itu macam-macam. Ukurannya juga beragam. Mulai dari 20 sampai 300 nanometer, di mana 1 nanometer itu setara dengan 10 pangkat minus 9 atau 1/1 juta milimeter dengan diameternya kurang lebih 20 nanometer. Bentuknya sendiri ada batang seperti berbentuk batang, kemudian berbentuk seperti bulat ini, kemudian oval, ada juga berbentuk filamen, ya filamen itu kayak benang, kemudian polihedron di sini
ada ya, banyak sisi, dan berbentuk seperti huruf T. Nah, yang seperti huruf T itu biasa kita kenal dengan sebutan bakteriofage. Bagaimana struktur tubuh virus? Nah, kita bahas dulu ini yang bakteriofage. Strukturnya itu terdiri atas kepala, kapsid, kemudian di dalamnya ada asam nukleat berupa DNA. Jadi kita tahu bahwa si virus atau bakteriofage ini adalah virus DNA karena salah satu ciri virus dia itu memiliki asam nukleat satu saja, baik itu DNA maupun RNA. Baik itu DNA single strain atau satu utas maupun DNA double strain. Nah, ada juga RNA yang single strain, ada juga DNA double strain. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah DNA diselubungi oleh kapsid yang kesemuanya merupakan protein, maka alat atau struktur berikutnya adalah selubung ekor, yang di ujungnya terdapat lempeng dasar dan juga sekaligus jarum penusuk untuk menginfeksi ketika sudah melakukan pengenalan atau absorpsi pada bakteri. Kemudian ada serabut ekornya, lalu ada selubung ekor juga. Nah, semua yang berwarna hitam ini tersusun atas protein, dan yang berwarna biru itu adalah asam nukleatnya. Dalam hal ini adalah DNA. Nah, jadi struktur ini namanya adalah bakteriofage. Bakteriofage. Seperti yang Ibu bilang tadi, semua mostly nama virus itu mengandung nama substrat atau inangnya. Contoh tadi, TMV, tobacco, jadi virus yang menyerang tobacco atau tembakau. Nah, ini bakteriofage, berarti phage yang menyerang bakteri. Nah, jadi bakteriofage ini menyerang khusus bakteri. Lalu cara hidup dan reproduksi virus. Bagaimana cara hidupnya virus ini? Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup atau organisme yang cocok dan disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Parasit intraseluler obligat. Artinya sama sekali tidak bisa hidup kalau tidak berada dalam organisme lain atau inangnya. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Nah, sel inang ini boleh dalam bentuk uniseluler, misalkan bakteri, atau multiseluler, seperti misalkan hewan, tumbuhan, manusia. Ya. Kisaran inang. Nah, ada yang virus yang kisaran inangnya itu artinya inang apa saja yang bisa dia masuk ya. Kisaran inang luas maksudnya mungkin ini ya. Contohnya dia bisa menyerang apes atau unggas-unggasan, bisa menyerang ternak-ternak misalkan babi, dan juga bisa menyerang manusia. Nah, kemudian kisaran inang sempit, contohnya bakteriofage, dia hanya bisa menyerang bakteri. Lalu ada juga kisaran inangnya di sel eukariot. Jadi semua eukariot itu bisa diserang oleh virus HIV atau oleh HIV. HIV itu ada kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem imun dari manusia. Ya. Cara hidup dan reproduksi. Cara hidup virus itu secara langsung dia mampu menular lewat medium udara. Ya, jadi misalkan kita kenal hari ini ada istilah droplet, jadi percikan ludah di situ masih bisa stay virusnya. Kemudian misalkan kita hirup dengan medium udara, maka itu akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu virus juga bisa hidup dalam darah yang masih hidup sel-selnya. Nah, itu bisa. Kemudian air, ada juga di selaput lendir. Nah, penularan virus itu secara tidak langsung. Kalau yang tadi ini, dia tertularnya secara langsung ya. Baik itu man to man, manusia ke manusia, atau zoonotik, animal to human. Misalkan pertama kali HIV ditemukan itu pada kera, kemudian ditularkan ke manusia atau simpanse. Penularan virus secara tidak langsung dengan melalui vektor atau perantara,
Kayak misalkan rata-rata virus itu adalah zoonotik. Zoonotik artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Contohnya misalkan flavivirus dan pogavirus. Biar kita paham, kita harus tahu apa itu flavivirus. Flavivirus ini adalah sebuah genus dari virus dari famili Flaviviridae. Ini misalkan yang paling kita kenal adalah virus dengue. Kemudian ada yellow fever, Zika virus, dan banyak lagi. Ya, jadi ini flavivirus. Kemudian reproduksi virus seperti apa? Reproduksi virus terdiri atas 2 siklus ya. Boleh dia langsung melakukan kedua siklus ini, boleh juga salah satunya bergantung dari inangnya ini seberapa fit. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Nah, tahap reproduksi virus itu secara umum ada 5. Yang pertama, tahap pengenalan atau dikenal dengan sebutan adsorpsi. Dia ketika menempel pada saat seperti ini ya, ada virus nempel di bakteri, bakteriofage menempelkan diri di bakteri, itu disebut sebagai tahap adsorpsi. Nah, pada saat asam nukleatnya dimasukkan ke dalam si bakteri ini, maka tahapan berikutnya berlangsung, yaitu tahap penetrasi. Kemudian setelah melakukan penetrasi, nah disinilah menjadi keputusannya ya. Jadi DNA virus ini melekat pada DNA sirkuler di bakteri atau DNA yang berbentuk lingkaran. Kemudian pada saat bakteri misalkan berada pada kondisi yang sangat-sangat fit, sehingga tidak memungkinkan terjadinya sintesis, maka dia akan stay seperti ini. Nah, pada saat si bakteri membelah, maka bakteri tersebut tetap mengandung komponen dari virus tersebut yang belum bisa menginfeksi si bakterinya. Nah, siklus seperti ini disebut sebagai siklus lisogenik. Saya ulangi, nama siklusnya adalah lisogenik. Namun pada saat penetrasi dan melekatnya DNA pada DNA bakteri, kemudian bakteri ini mengalami misalkan drop point ya, jadi dia tidak fit. Nah, pada waktu itu merupakan potensi si virus ini menyerang bakteri itu memungkinkan dia melangsungkan tahap selanjutnya, yaitu sintesis atau mensintesis semua spare part dari si virusnya. Misalkan bikin tadi selubung ekornya, platnya, proteinnya, kemudian asam nukleotnya semua digandakan, kemudian setelah itu terjadi proses selanjutnya yaitu pematangan. Nah, kalau sudah pematangan, di sini juga disintesis dan dibentuk. Nah, sudah ada spare part segala macam, dirakit, atau namanya pematangan ya, atau maturasi. Nah, pada saat sel sudah mature atau sudah selesai dirakit dan sudah siap untuk dilepaskan, maka dia akan menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, tanda dari fase litik ini terjadinya proses penghancuran dinding sel bakteri. Nah, dinding sel bakteri ini kita ketahui dia sangat tebal ya, sehingga amat susah melakukan itu, namun virus ini atau bakteriofage punya kemampuan untuk meluruhkan atau melisis dari dinding sel dari bakteri. Jadi 2 tahap siklus reproduksi virus ini boleh bergantian, boleh juga salah satunya. Jadi ada 2 ya, lisogenik ketika dia tidak melepaskan litik, cirinya adalah dia dilepaskan si virusnya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di slide ini. Saya lanjut saja. Nah, sekarang klasifikasi virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus ada beberapa. Yang pertama, untuk jenis asam nukleatnya, virus dibagi menjadi tadi virus DNA yang asam nukleatnya berupa DNA, kemudian ada juga virus RNA yang asam nukleatnya berupa RNA. Nah, DNA ini dibagi lagi, apakah dia single strain atau satu utas, atau DNA berutas 2. RNA juga sama, apakah dia virus RNA satu utas atau DNA 2 utas. Kamu bisa googling contoh
virus apa sajakah yang masuk ke dalam kelompok virus DNA atau virus RNA tersebut. Ya. Kemudian ukuran. Ukurannya tadi bermacam-macam sudah kita lihat, mulai yang terkecil ya, kisarannya antara 10 pangkat minus 9 ya. 10 kali 10 pangkat minus 9, 1 kali 10 pangkat minus 9 atau 1/1 juta ukurannya. Jadi harus menggunakan perbesaran 1 juta kali untuk bisa kita melihat secara kasat mata ya. Kemudian morfologi bentuknya ada yang spiral tadi, ada yang oval bulat, ada polyhedron, ada berbentuk filamen, ada yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian jenis simetrinya, apakah dia asimetri atau simetri radial atau simetri bilateral. Jumlah kapsomernya, atau ada atau tidaknya membrannya. Kemudian kerentanannya terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim yang dimilikinya, sifat imunolitisnya, jenis sel inangnya, misalkan tadi TMV khusus menyerang tumbuhan ya, yaitu tembakau. Berarti kisarannya adalah tumbuhan tembakau. Kemudian itu inangnya tembakau. Misalkan HIV, HIV itu dia kisarannya lebih luas, yaitu seluruh eukariotik dia bisa infeksi. Nah, berarti kisarannya lebih luas. Inangnya adalah manusia salah satunya. Kemudian cara penularan secara alami, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan apa. Pemberian nama pada famili menggunakan virus juga punya klasifikasi ya. Kalau misalkan ada famili atau di tingkat keluarga, dia memiliki akhiran viridae. Kemudian kalau nama genusnya dia berakhiran titik-titik virus. Dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Contoh tadi, tobacco mosaic virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Peranan virus dalam kehidupan. Nah, pasti kita berpikir nih, apakah ada peranannya virus? Seperti kita ketahui saat ini kita dilanda pandemi, maka yang kita ketahui bahwa virus itu tidak memiliki kebaikan, hanya memiliki keburukan dan menyebabkan penyakit. Nah, tentunya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu makhluk pun tanpa ada manfaatnya. Nah, jadi kita bisa tahu di sini ada peran virus bagi kehidupan. Nah, peranan ini tentunya terbagi atas ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan sendiri digunakan dalam teknologi rekayasa genetika untuk memanipulasi informasi genetik. Contoh, tadi ada satu virus yang kisarannya itu rendah, misalkan bakteriofage. Kisarannya hanya si bakteri, sehingga kita bisa menggunakan bakteriofage tersebut untuk dijadikan sebagai agen atau vektor untuk terapi gen. Ya, meskipun belum ada yang melihat apakah ada efek samping dari penggunaan bakteriofage ini sebagai terapi gen atau bisa membunuh bakteri jahat yang ada di dalam tubuh di set sedemikian rupa sehingga bisa mendeteksi bakteri penyebab penyakit yang ada di dalam tubuh. Kemudian boleh juga ada pembuatan vaksin. Saat ini pandemi corona membuat para ilmuwan bekerja di laboratorium untuk mengetes vaksin apa kira-kira yang cocok atau komposisi seperti apa yang bisa menghambat pertumbuhan dari virus corona ini. Kemudian untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen, kemudian diinsersi ke dalam tubuh yang penderita penyakit. Lalu pemberantasan serangga hama atau membuat perangkat elektronik. Maksudnya perangkat elektronik dalam hal ini adalah misalkan teknologi yang berkaitan dengan deteksi virus atau mikroskop atau alat-alat yang digunakan untuk kesehatan atau bidang patogenesis berkaitan dengan virus. Nah, peranan virus dalam kehidupan, tentunya ini peranan negatif ya. Ada yang merugikan di manusia, ini rata-rata semua yang merugikan di manusia, yaitu influenza, polio, campak, maupun herpes. Nah, kemudian kita tahu lagi tambah satu coronavirus yang merupakan turunan dari influenza atau flu. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai apa dan bagaimana.
Nah, Ibu berikan kesimpulan. Sebenarnya virus itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, boleh kita ingat bahwa virus itu bukan makhluk hidup ya. Dia itu aseluler atau bukan sel. Jadi virus itu karena bukan sel sehingga dia itu masuk dalam kelompok metaorganisme. Jadi virus itu adalah metaorganisme. Yang kedua, virus juga boleh dikategorikan sebagai makhluk hidup. Apa cirinya? Karena dia memiliki asam nukleat baik berupa DNA maupun RNA. Jadi memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Virus tidak memiliki keduanya. Manusia punya keduanya. Kemudian apa yang membuat dia memiliki ciri ketidakhidupan atau apa ciri abiotiknya? Nah, virus ini dia bisa dikristalkan. Karena itu, pada saat mengkristal, virus itu tidak melakukan aktivitas hidup sama sekali sehingga disebut sebagai benda tidak hidup. Ya, jadi saya ulang kembali, virus itu aseluler, bukan sel, bukan makhluk hidup, tapi dia adalah metaorganisme berada di antara kehidupan dan kematian. Apa ciri-ciri kehidupannya? Salah satunya adalah memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, hanya bisa berkembang biak pada tubuh inangnya. Kemudian apa ciri-ciri tidak hidupnya si virus ini? Yaitu dia bisa dikristalkan. Demikian pembelajaran virus kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.